Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 4 aspek kesulitan pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kebijakan publik yang saya ambil dalam tugas kali ini, yaitu kebijakan publik bantuan sosial COVID-19. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara di dunia ini yang terdampak pesatnya penyebaran COVID-19. Dampak yang kita rasakan bukan hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang pendidikan, bidang sosial ekonomi, bidang ketenagakerjaan, bidang politik yang itu sangat berpengaruh pada perputaran roda dunia. Penurunan berbagai aktivitas berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bisa dirasakan bukan hanya pada masyarakat kelas atas, tapi khususnya pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan hadirnya kebijakan ini, pemerintah menaruh harapan penuh agar pengimplementasian dari kebijakan ini bisa dilaksanakan secara merata bagi seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Tetapi seperti yang kita ketahui, bahwa pengimplementasian atau pelaksanaan kebijakan ini masih memiliki kendala yang cukup signifikan, yang dirasa perlu dievaluasi agar pemerataan ini terjadi pada kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Dari pengambilan kebijakan bantuan sosial ekonomi tersebut yang telah pemerintah laksanakan, ada 4 aspek kesulitan dalam pengambilan kebijakan ini yang perlu kita analisis. Berbagai kebijakan telah pemerintah laksanakan agar memenuhi kesejahteraan masyarakat yang rentan dan juga masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara serta kestabilan sistem keuangan dan penanggulangan pandemi COVID-19 dan atau dalam skema menghadapi ancaman yang dapat berpengaruh bagi perekonomian nasional atau dan kestabilan sistem keuangan. Menurut Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menyatakan terdapat 4 hal secara bersamaan pada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang akan dilaksanakan pemerintah. Dari keempat tersebut, salah satunya adalah bantuan sosial. Dalam situasi krisis dan keterbatasan sumber dana, pelaksanaan program ini menemui banyak hambatan. Hambatan yang pertama adalah proses pendistribusian bantuan sosial belum optimal sampai ke masyarakat, dikarenakan sistem penunjang ketetapan yang masih samar serta ketidaksiapan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hambatan kedua adalah sumber daya pendukung dalam penyaluran bantuan sosial ini dirasa belum mampu beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19. Dengan adanya PPKM menyebabkan perluasan sasaran penerima bantuan sosial. Selanjutnya, hambatan yang ketiga adalah penyalur bantuan sosial berpotensi melakukan korupsi. Peneliti di Pusat Penelitian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menyatakan pemberian bantuan sosial ini pada situasi bencana rentan membuka celah korupsi. Kasus korupsi bantuan COVID-19 yang nyata terjadi pada negara kita adalah kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Hambatan yang keempat adalah pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial ini dinilai masih lemah. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menemukan sejumlah masalah dalam penyaluran belanja bantuan sosial pemerintah pada tahun 2020 seperti identitas kependudukan, penerimaan bantuan sosial yang tidak valid, dan adanya tumpang tindih dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD, dan desa. Aspek kesulitan yang kedua yang dihadapi pemerintah adalah aspek ketersediaan data atau informasi atau biasa disebut information availability. Kebijakan ini, kevalitan data menjadi salah satu faktor besar bagi pelaksanaan kebijakan ini. Ketidakvalitan data pada dasarnya telah banyak terjadi sebenarnya dari awal kebijakan ini berjalan. Tidak sedikit warga menemukan penerima bansos yang sudah lama meninggal, pindah domisili kependudukan, hingga sudah menjadi ASN pun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Banyak masyarakat yang dinilai kurang mampu malah tidak dapat merasakan bantuan sosial ini. Penyebab dari ketidakakuratan data yang telah terjadi adalah karena belum semua data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial terintegrasi dengan nomor induk kependudukan atau NIK yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini bersangkutan dengan pengelolaan dana agar cepat dan tepat sasarannya kebijakan bantuan sosial COVID-19 ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan sosial COVID-19 dalam pemenuhan data atau ketersediaan data belum memenuhi aspek. Aspek yang ketiga adalah aspek ideologi dari pemimpin negara atau ideological environment. Dalam pembuatan kebijakan, aspek ideological environment sangat berpengaruh karena bisa dikatakan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan ideologi pemerintahan dari suatu negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, ideologi yang dianut oleh Presiden Jokowi dan kabinetnya pada masa jabatannya yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis saya, bisa disebut bahwa kebijakan ini sejalan dengan ideologi yang dianut. Dengan hadirnya kebijakan ini, pemerintah berharap bisa mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerataan dan pemulihan ekonomi yang terimbas dari dampak COVID-19 bagi masyarakat menengah maupun menengah ke bawah. Aspek yang keempat adalah aspek kematangan dalam pengambilan kebijakan atau biasa disebut maturity decision maker. Lihat dari penjelasan aspek sebelumnya, bisa kita bilang bahwa kebijakan ini belum sempurna dan matang dalam pembuatannya karena kevalidan data saja masih belum terupdate secara rutin baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat. Itu menjadi sebuah ketidaktepatan sasaran dari penerima bantuan sosial yang terjadi di negara kita ini. Semestinya pemerintah harus memperbaiki sistem pendataan agar kebijakan ini bisa tepat sasaran begitu. Dalam pengambilan kebijakan ini bukan hanya ketidakmatangan dalam pendataan, tetapi ketidakmatangan dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah harusnya bisa mengalokasikan anggaran untuk penyaluran bantuan ini untuk penyediaan personel, sarana, dan prasarana yang sesuai dengan situasi bencana COVID-19 yang sedang melanda, sehingga sistem penyaluran bantuan sosial ini memiliki mekanisme pendataan dan verifikasi data yang memenuhi syarat begitu. Selanjutnya, harus ada kematangan dalam hal informasi pengadaan dan pelaksanaan kebijakan ini. Harus dilakukan sosialisasi secara besar-besaran terkait kebijakan bantuan sosial COVID, dengan tujuan untuk memastikan bahwa apakah masyarakat memahami sepenuhnya informasi mengenai pendapatan bantuan sosial ini, berapa besaran yang diterima masyarakat, bagaimana cara penerimaannya, dan bagaimana metode pencairan bantuan sosial ini sampai akhirnya masyarakat bisa merasakan bantuan sosial itu. Dan juga harusnya pemerintah bisa mensosialisasikan proses verifikasi, pemantauan, dan pelaporan masalah bantuan sosial yang diterima dari masyarakat. Dan juga harus adanya kematangan dalam mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk semua aspek bantuan sosial COVID ini, dan semuanya itu harus dirancang secara sederhana, efektif, dan berkelanjutan.